Aku mencengkram setir mobil kuat-kuat saat bayangan Cahaya dianiaya ibunya. 1 jam aku berada di kantor polisi, menceritakan apa yang aku lihat dan memberikan bukti pada penyidik. Sekarang aku sudah berada di jalan pulang dengan perasaan yang tak karuan. Kejadian hari ini, bukti kejahatan Mawar benar-benar menguras hati dan tenagaku. Dan aku sangat yakin jika dalam penggerbekan aku dan Sony pun karena ulah dia. Sekarang aku belum punya bukti untuk itu, tapi akan segera aku cari tahu setelah pikiran ini mulai tenang. Siapa sih? Kataku menggerutu ketika ponsel bergetar. Bukan hanya sekarang, benda pipiku itu berbunyi saat di kantor polisi pun selalu bergetar dan mama yang menelepon. Mungkin dia ingin menanyakan apa yang terjadi pada putra bungsunya yang pulang dengan keadaan babak belur. Sekarang ponselku kembali bergetar dengan nama Sony yang terpampang di sana. Sony, bibirku berucap dengan dentuman di dada. Mengingat pria itu, bayangan memalukan tadi kembali hadir, membuatku ingin pergi sejauh mungkin dari muka bumi ini. Aku mengabaikan telepon darinya, terus fokus mengendarai mobil hingga akhirnya sampai di depan rumah dan ternyata ada Sony yang tengah ngobrol dengan bapak. Mbak, dari mana saja? Sejak tadi aku mencoba menghubungimu, tapi tidak diangkat. Kita harus ke rumah sakit. Rumah sakit? Kenapa memangnya? Tanyaku tidak mengerti. Apakah Cahaya sudah bangun? Pokoknya kita ke sana dulu saja ya. Ayo, naik motorku saja, biar cepat, ujar Sony lagi. Wajahnya terlihat panik, dengan kulit yang penuh dengan lebam. Katakan dulu, ada apa? Aku tidak mau pergi jika kamu tidak mengatakan apapun, ujarku menolak. Ini tentang Cahaya, Mbak. Cahaya? Apa dia sudah sadar? Dia memintaku datang, ucapku lagi dengan penuh percaya diri. Iya, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Aku tersenyum bahagia mendengar ucapan Sony, seperti ada pelangi setelah badai yang tadi sempat memporak-porandakan hatiku. Tanpa berkata lagi, aku langsung menyetujui untuk pergi bersama Sony. Jika Cahaya telah sadar, itu artinya kebusukan Mawar akan segera terbongkar. Langkah untuk memenjarakan wanita itu pun sangat terbuka lebih lebar lagi. Sony mengendarai motornya dengan lumayan cepat. Tidak ada kata yang keluar dari bibir kami sepanjang perjalanan. Aku fokus pada pikiranku tentang Mawar yang pasti ketar-ketir dengan bangunnya Cahaya. Tidak terasa, aku tersenyum di balik punggung pria yang tadi telah mengucapkan ijab janji suci pernikahan. Suami? Aku tidak ingin menganggap dia suamiku, meskipun pernikahan itu memang sah secara agama. Tunggu, Mbak, ujar Sony memegang tanganku saat aku hendak masuk terlebih dahulu. Kenapa? Aku ingin segera bertemu Cahaya. Nanti dulu, kita masuk bareng-bareng. Lama, ujarku, mengentakkan tangan Sony, kemudian masuk tanpa menunggu pria itu yang turun dari motor. Setengah berlari aku masuk, menyusuri koridor rumah sakit dengan senyum tak lepas dari bibir. Lelah tak kurasa, yang ada bahagia dengan bayangan wajah Cahaya di pelupuk mata. Semakin dekat dengan ruangan di mana Cahaya berada, dadaku semakin berdegup kencang. Apalagi setelah mata ini melihat mama yang tengah duduk di depan kamar Cahaya. Mah, mana ayah? Tanyaku, seraya mengatur nafas. Mama berdiri, melangkah mendekatiku, dan plak, aku bergeming, tidak mengerti kenapa tiba-tiba mama menamparku dengan air matanya yang menganak sungai. Mah, kemana saja kamu? Kenapa baru datang sekarang? Katanya kamu sayang pada Cahaya. Katanya kamu menganggap dia anakmu sendiri. Tapi kenapa baru datang? Jerit mama. Kemudian tubuh itu kembali duduk dengan kedua tangan menutupi wajah tuanya. Aku masih diam di tempat, tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Mulutku tertutup rapat.
tidak sama sekali bisa berkata-kata saat Mama kembali berucap. Tadi Cahaya bangun, Ranum. Dia mencarimu. Dia memintamu datang, tapi kamu sulit sekali dihubungi. Dan akhirnya Cahaya tidur lagi. Dia tidur untuk selamanya, Ranum. Cahaya sudah pergi. Kini bibirku bergetar. Air mata Luru sangat deras dengan bayangan Cahaya yang menangis, memanggilku, merentangkan tangan, meminta dipeluk dan ditenangkan. Gak mungkin, ucapku singkat, seraya tangan menutup mulut, berjalan mundur, menubrukkan punggung pada tembok. Tubuhku merosot. Aku tertutup di lantai dengan masih mendengarkan kata-kata Mama tentang Cahaya di akhir hidupnya. Dia bilang ingin cerita, tapi tidak mau mengatakannya pada kami. Dia menunggumu, Ranum. Dia hanya bisa bertahan 10 menit saja, hingga akhirnya pergi untuk selamanya. Kini aku terseduh. Bukan hanya air mata yang keluar, tapi suara Ishak pun turut mengiringi kesedihan yang sangat memukulku ini. Tidak ada suara lain di sini selain suara tangisku dan Mama. Kami terseduh bersama, hingga dada terasa sangat begitu sesak. Di mana Cahaya sekarang, Ma? Tanyaku dengan bibir yang bergetar. Dia di ruang jenazah. Aku ingin ke sana. Aku ingin melihatnya, ujarku lagi, seraya memaksakan diri berdiri tegak. Sony yang sejak tadi hanya jadi penonton kami, dia menghampiriku, membantuku berdiri yang terasa lemas tidak bertenaga ini. Akhirnya, dengan ditemani Mama dan Sony, aku berjalan cukup lumayan jauh untuk sampai ke ruang jenazah. Ternyata di sana sudah ada Mas Haikal dan Mawar yang tengah duduk saling menggenggam tangan. Melihat kedatangan kami, keduanya menoleh dan Mas Sandi langsung menyerang Sony dengan memukuli adik kandungnya itu. Brengsek, anakku sedang sekarat, kamu malah asik masuk bercinta dengan mantan istriku. Buk, Mas Sandi kembali memukul adiknya hingga Sony tersungkur ke lantai. Hentikan, Sandi, jerit Mama melerai kedua putranya itu. Penjaga kamar jenazah membantu melerai kedua saudara itu hingga memberikannya peringatan kepada Mas Sandi untuk tidak lagi membuat keributan. Aku menghampiri Mawar, berdiri tepat di depannya yang duduk santai dengan bibir mencekik melihatku. Selamat, Mawar, selamat, karena kamu telah berhasil mempermalukanku, ujarku sangat dingin. Aku, kenapa dengan aku, ujarnya, pura-pura tidak tahu. Aku menyeringai. Sangat tidak mungkin Mas Sandi akan tahu apa yang terjadi antara aku dan Sony jika tidak ada laporan dari seseorang kepada Mawar. Dan wanita itulah yang pastinya sudah memberitahu Mas Sandi dan mengakibatkan mantan suamiku murka. Ini memang sudah terencana dan disusun rapi oleh dia, si wanita ular yang berbisa. Jangan pura-pura bodoh. Kamu kan yang menjebakku dengan Sony, ujarku kemudian. Hei, aku tidak tahu yang terjadi antara kamu dan adik iparku. Memangnya ada apa? Mawar membuka mulut dengan mata yang melotot saat kakinya sengaja aku injak. Bersandiwaralah sepuas hatimu sebelum nanti kebebasanmu terkurung, ujarku lagi. Setelahnya aku minta izin pada penjaga untuk masuk ke kamar jenazah, ingin melihat Cahaya untuk yang terakhir kalinya. Tanganku bergetar saat hendak membuka kain putih yang menutupi seluruh tubuh itu. Perlahan tapi pasti, tangan ini berhasil membukanya dan tampaklah wajah yang aku rindukan. Kak, kenapa Kak tunggu Bunda lebih lama lagi? Maaf, Bunda telat. Bunda tidak datang saat kakak butuh. Aku mengusap tangan Cahaya yang kini sudah terasa dingin. Wajahnya begitu tenang, seperti tak ada beban. Sedikit tersenyum, meskipun aku tahu sebelum dia tidur banyak sekali kejadian yang membuatnya menangis kesakitan. Kakak, sekarang sudah tidak sakit lagi ya? Sudah bisa tidur dengan tenang. Maafkan Bunda, sayang.
Maafkan bunda yang tak datang di saat-saat terakhirmu, kataku dengan menahan isak tangis. Aku mengusap kedua mataku sampai tidak ada air mata yang merembes dan membekas di pipi. Aku membungkukkan badan, menciumi wajah dingin yang kaku itu. Untuk yang terakhir, aku membisikkan kata-kata cinta yang tak sempat aku ucapkan padanya. Bubuk yang tenang, kakak. Bunda janji akan selalu mendoakan kakak dalam setiap sujud bunda. Ibu, maaf, jenazah akan segera dimandikan. Apa dari keluarga ada yang ingin ikut memandikannya? Ujar seorang wanita datang menghampiriku. Biar saya saja, Bu. Saya ingin ikut memandikan anak saya, ujarku menjawab. Wanita yang sudah siap dengan sarung tangan dan maskernya itu mengangguk mengerti. Kemudian kembali keluar entah kemana. Masih di depan jenazah Cahaya, aku menatap wajah itu lama dengan tanpa bisa mencegah air mata untuk keluar. Sayang, sekarang kita mandi dulu yuk. Bunda mandiin kakak seperti dulu ya, biar wangi dan kakak bisa bobok dengan nyenyak. Bunda janji akan pelan-pelan, biar kakak enggak sakit seperti orang gila. Aku bicara dengan orang yang sudah tidak memiliki nyawa. Hingga akhirnya wanita tadi datang dengan rekannya lalu membawa Cahaya ke tempat pemulasaraan jenazah. Bersambung.